Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah farmakologi klinik, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Davin Alfarik sebagai moderator, Dana Kinaya Putri, Diana Swanabila, Hania Hardianti, Jihan Anindya John, Maria Francisca, dan Erviana Warda Atira. Kami dari kelompok 6 yang bertemakan obat-obatan pada sistem pernapasan. Saluran pernapasan dibagi dalam dua golongan utama, yaitu saluran pernapasan atas terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, faring, dan laring. Sedangkan saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronki, bronkiolus, alveoli, dan membran alveolar atau kapiler. Selanjutnya yaitu obat bronkolidator dan obat anti asma. Patofisiologi dari asma ini sendiri sangatlah kompleks, meliputi beberapa komponen. Yang pertama yaitu inflamasi jalan nafas, yang kedua obstruksi jalan nafas yang intermiten, yang ketiga hiperresponsif bronkus. Nah, trigger ataupun pemicu yang berbeda akan menyebabkan eksaserbasi asma oleh karena inflamasi saluran nafas atau bronkospasme akut ataupun keduanya. Sesuatu yang dapat memicu serangan asma ini sangat bervariasi antara satu individu dengan individu yang lain dari waktu ke waktu. Nah, beberapa hal di antaranya adalah alergen, polusi udara, infeksi nafas, kecapaian, perubahan cuaca, makanan, obat maupun ekspresi emosi yang berlebihan. Adapun faktor lain yang menjadi kemungkinan penyebab asma adalah eksaserbasi ini seperti rinitis, sinusitis bilateral, poliposis, menstruasi, reflux gastroesophageal, dan kehamilan. Bronkolidator atau obat yang melebarkan saluran nafas itu terbagi menjadi beberapa golongan. Nah, golongan yang pertama itu golongan simpatomimetik atau golongan adrenergik. Nah, golongan adrenergik ini bekerja pada reseptor beta 2 atau beta 2 agonis dan contoh obatnya antara lain itu arsiprenalin, fenoterol, terbutalin, dan salbutamol. Nah, obat-obat golongan ini bekerja dalam bentuk tablet, sirup, suntikan, dan semprotan. Adapun contoh yang berupa semprotan itu ada MDI atau Moderate Dose Inhaler. Yang kedua berbentuk bubuk halus yang dapat dihirup. Dan contoh sediaannya itu ada Ventolin Dishaler dan Bricasmatur Buheller. Nah, yang ketiga yaitu dapat berupa cairan bronkolidator berupa lupen, berotek, brisva, serta ventolin. Nah, obat ini dengan alat khusus dapat diubah menjadi aerosol atau partikel-partikel yang sangat kecil dan halus, dan selanjutnya dapat dihirup. Yang kedua yaitu golongan antikolinergik. Obat antikolinergik ini memblok reseptor muskarin dari saraf-saraf kolinergik di otot polos bronki, hingga aktivitas saraf adrenergik menjadi dominan dengan efek bronkodilatasi. Adapun contoh obatnya itu ada ipratropium, yaitu atrofen. Yang ketiga yaitu ada santin atau teofilin. Nah, efek dari teofilin ini sama dengan golongan simpatomimetik, tetapi cara kerjanya yang berbeda. Hingga bila kedua obat ini dikombinasikan, efeknya akan saling memperkuat. Nah, nama obat ini antara lain ada aminofilin sub dan aminofilin retard serta teofilin. Selanjutnya yaitu penggolongan obat asma. Penggolongan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu anti-alergik. Nah, mekanisme kerja dari anti-alergik ini yaitu dengan cara menstabilkan mast cell hingga tidak pecah dan melepaskan histamin.
Baik, selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Kortikosteroid bekerja dengan mempengaruhi kecepatan sintesis protein. Molekul hormon memasuki jaringan melalui membran plasma secara difusi pasif di jaringan target. Kemudian bereaksi dengan reseptor steroid. Kompleks ini mengalami perubahan bentuk lalu bergerak menuju nukleus dan berikatan dengan kromatin. Ikatan ini menstimulasi transkripsi RNA dan sintesis protein spesifik. Induksi sintesis protein ini merupakan perantara efek fisiologi steroid. Pada beberapa jaringan, misalnya hepar, hormon steroid merangsang transkripsi dan sintesis protein spesifik. Pada jaringan lain, misalnya sel limfoid dan fibroblas, hormon steroid merangsang sintesis protein yang sifatnya menghambat atau toksik terhadap sel-sel limfoid. Hal ini menimbulkan efek katabolik. Selanjutnya yaitu efek samping. Kortikosteroid dapat menyebabkan gangguan mental bagi penggunanya. Rata-rata dosis yang dapat menyebabkan gangguan mental adalah 60 mg per hari, sedangkan dosis di bawah 30 mg per hari tidak bersifat buruk pada mental penggunanya. Bagi pengguna yang sebelumnya memiliki gangguan jiwa dan sedang menggunakan pengobatan kortikosteroid sekitar 20%, dapat menginduksi timbulnya gangguan mental, sedangkan 80% tidak. Baik, selanjutnya yaitu penggolongan obat kortikosteroid. Berdasarkan klinik, umumnya kortikosteroid dibagi menjadi dua golongan besar yaitu glukokortikoid dan mineralkortikoid. Yang pertama yaitu glukokortikoid. Glukokortikoid utama pada manusia adalah kortisol atau hidrokortison yang memiliki beragam efek fisiologi, termasuk antiinflamasi, imunosupresan, antiproliferatif, dan vasokonstriktif. Efek utama dari glukokortikoid ialah pada penyimpanan glikogen hepar dan efek antiinflamasinya juga nyata. Sedangkan pengaruhnya pada keseimbangan air dan elektrolit kecil. Glukokortikoid disintesis dari kolesterol oleh zona retikularis, kemudian dilepaskan ke dalam sirkulasi di bawah pengaruh hormon ACTH. Pembentukan dan sekresinya diatur secara ketat oleh susunan saraf pusat yang sangat peka terhadap umpan balik negatif oleh kortisol dalam darah atau glukokortikoid eksogen, sintetik. Kortisol disekresikan setiap hari pada orang dewasa normal tanpa adanya stres sebesar 10 hingga 20 mg. Lalu sekresi mengikuti irama sirkadian yang diatur oleh hormon ACTH yang memuncak pada pagi hari setelah makan, khususnya makan siang. Pada plasma, kortisol terikat dengan kortikosteroid binding globulin atau CBG. Albumin mempunyai kapasitas besar namun afinitasnya rendah terhadap kortisol. Kortikosteroid sintetik seperti dexamethasone umumnya lebih terikat ke albumin daripada ke CBG. Waktu paruh kortisol dalam sirkulasi sekitar 60-90 menit. Waktu ini dapat mengikat pada pemberian hidrokortison dalam dosis besar atau jika terdapat stres, hipotiroidisme, atau penyakit lain. Selanjutnya, penggolongan kedua dari obat kortikosteroid adalah mineralkortikoid. Golongan mineralkortikoid mempunyai efek utama terhadap keseimbangan air dan elektrolit, sedangkan pengaruhnya pada penyimpanan glikogen hepar sangat kecil. Mineral kortikoid yang terpenting pada manusia adalah aldosteron. Sekresi aldosteron diatur oleh ACTH dan sistem renin-angiotensin. Sangat penting diregulasi volume darah dan tekanan darah. Aldosteron memiliki waktu paruh yang pendek dan sedikit aktivitas glukokortikoid. Mineral kortikoid lainnya termasuk deoksikortikosteron atau DOC. Secara alami terjadi prekursor aldosteron, sedangkan fludrokortison merupakan suatu kortikosteroid sintetik yang paling sering dipakai sebagai hormon penahan garam dan lebih disukai untuk terapi pengganti adrenalektomi dan kondisi lain di mana terapi mineral kortikoid dibutuhkan. Baik, selanjutnya yaitu contoh obat dari kortikosteroid. Yang pertama adalah kortikosteroid inhalasi. Golongannya yaitu yang pertama ada fluticasone, kemudian budesonide, lalu beclomethasone, mometasone, dan cyclesonide. Adapun contoh obatnya misalnya Floven, Pulmicort, Qvar, Asmanex, dan Alfesco.
Yang kedua ada kortikosteroid oral. Golongannya yaitu prednison, prednisolon, metilprednisolon, dexamethasone, dan betamethasone. Adapun contoh obatnya misalnya deltason, orapred, medrol, dekadron, dan juga celeston. Baik, selanjutnya obat nasal dekongestan. Patofisiologi rinitis. Patofisiologi rinitis alergi diawali dengan sensitasi alergen. Pada beberapa individu yang memiliki kecenderungan alergi, paparan protein asing atau alergen ekstrinsik tertentu menyebabkan reaksi alergi yang ditandai dengan produksi imunoglobulin E spesifik terhadap protein tersebut. Nah, IgE spesifik tersebut menyelimuti permukaan sel mas yang terdapat pada mukosa hidung. Sehingga saat alergen masuk ke hidung akan terjadi pelepasan sejumlah mediator secara langsung dan tertunda. Mediator yang secara langsung dilepaskan adalah histamin, triptase, kimase, kinin, dan heparin. Sel mas juga ikut melepaskan mediator lainnya yaitu leukotrin dan prostaglandin D2. Mediator-mediator tersebut melalui beberapa interaksi menyebabkan timbulnya gejala seperti rhinorea, gatal, bersin, dan hidung tersumbat, kemerahan, dan postnasal drip. Selanjutnya, mekanisme kerja dari obat dekongestan ini yakni bekerja dengan cara menyempitkan pembuluh darah di area pernafasan khususnya hidung sehingga dapat memberikan efek lega pada hidung yang tersumbat yang dikarenakan adanya pembekakan pada mukosa hidung tersebut. Dekongestan dapat mengobati sinus dan hidung tersumbat. Nah, penggunaan dekongestan dengan dosis yang harus dibatasi tidak lebih dari 3-5 hari untuk menghindari rinitis medikamentosa. Dekongestan adalah agonis adrenergik atau simpatomimetik. Mekanisme aksinya stimulasi dari reseptor alfa adrenergik menarik pembuluh darah sehingga menurunkan pembengkakan pembuluh sinus dan edema mukosa. Aksi langsung dekongestan yakni fenilverin, oksimetazolin, tetrahidrozolin yakni mengikat reseptor adrenergik. Nah, efek sampingnya ini adalah mual muntah, mulut kering, lemas, sakit kepala, gelisah, sulit tidur, dan jantung berdebar. Selanjutnya penggolongan dan contoh obat. Nah, untuk penggolongan, yang pertama ada fenilpropanol, yang kedua ada fenilpropanolamin atau PPA, yang ketiga ada fenilefrin, keempat ada pseudoephedrine, dan 5 ada ephedrine. Nah, untuk contoh obatnya yakni ada pseudoephedrine, ephedrine, fenileperin, oksimetazolin, dan siklometazolin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh obat yang bekerja pada sistem golongan pernapasan. Pertama ada pseudoephedrine yang bekerja dengan merangsang fase kontriksi yang mengakibatkan penyusutan selaput lendir hidung yang bengkak, pengurangan hiperemia jaringan, edema, dan hidung tersumbat. Pseudoephedrine ini berfungsi untuk meringankan gejala kongesti, sinus, dan nasal. Kontraindikasi pada pseudoephedrine ini adalah pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap obat ini, serta kondisi klinis lain yang dapat memburuk dengan efek simpatomimetik. Kondisi klinis tersebut seperti penyakit kardiovaskular, seperti hipertensi berat atau penyakit arteri koroner. Efek samping yang dapat ditimbulkan pada pseudoephedrine ini adalah mual muntah, sakit kepala atau pusing, gelisah, gugup, dan sulit tidur. Dosis yang digunakan adalah pada dewasa dan anak usia di atas 12 tahun. Dosis dengan mengkonsumsi dosis awal 30 hingga 60 mg tiap 4 hingga 6 jam dan dosis maksimal 240 mg per hari. Sedangkan pada anak dengan usia 6 hingga 12 tahun, dosis awal 30 mg tiap 6 jam dan dosis maksimal 120 mg per hari. Pada anak usia 2 hingga 5 tahun, dosis awalnya 15 mg tiap 6 jam dan dosis maksimal 60 mg per hari. Kedua ada oksimetazolin, obat tetes hidung, yang bekerja pada saraf simpatis yang memiliki efek vasokonstriksi pada pembuluh darah arteri maupun vena dengan mengaktifasi reseptor adrenergic alfa. Vasokonstriksi pembuluh darah akan mengakibatkan hilangnya sumbatan. Oksimetazolin ini berfungsi untuk mengurangi sekret hidung yang menyumbat.
Efek samping yang dapat ditimbulkan oleh oxymetazoline ini adalah merusak mukosa hidung karena hidung tersumbat semakin parah, rasa seperti terbakar dan kering di sekitar hidung. Kontraindikasinya adalah terhadap ibu hamil muda. Lalu dosis yang digunakan pada oxymetazoline ini adalah pada dewasa 2 hingga 3 tetes atau semprot oxymetazoline 0,05% masing-masing lubang hidung. Sedangkan pada anak-anak 2 hingga 3 tetes atau semprot oxymetazoline 0,025% masing-masing lubang hidung. Digunakan pagi dan malam menjelang tidur. Tidak boleh melebihi 2 kali per hari. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang akan saya berikan adalah farmakologi pada sistem respirasi dan oksigenasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pemberian obat dan cara penanganan untuk para penderita penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada sistem respirasi. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa farmakologi pada sistem respirasi dan oksigenasi sangat berguna untuk kelangsungan hidup bagi para penderita penyakit yang berasal dan disebabkan oleh gangguan sistem respirasi. Penyakit dengan gangguan respirasi memang terlihat ringan, namun jika tidak segera mendapat penanganan yang tepat bisa berdampak besar bagi kesehatan kita. Banyak obat yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit dengan gangguan respirasi, yaitu antihistamin, mukolitik, kortikosteroid, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.